Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C offering C9 akan mempresentasikan materi tentang agenda setting teori. Perkenalkan, saya Kirana Michiko Irwanda. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya Rizka Monika. Perkenalkan, nama saya Syafa Tasya. Nama saya Zila Chandra Laksmi. Teori agenda setting komunikasi. Pengertian agenda setting. Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada konsep The World Outside and the Picture in Our Head yang sebelumnya telah menjadi bahan pertimbangan oleh Bernard Cohen dalam konsep The mass media may not be successful in telling us what to think, but they are stunningly successful in telling us what to think about. Penelitian empiris ini dilakukan Maxwell E. Malcolm dan Donald L. Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden 1972. Agenda setting menurut Malcolm dan Shaw adalah mass media have the ability to transfer the salience of item on their news agenda to public agenda. Griffin 2010. Pengertian ini menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. Pengaruh media massa sendiri adalah untuk mempengaruhi perubahan kognitif antar individu untuk menyusun pemikiran mereka. Media massa mungkin tidak berhasil dalam memberi kita apa yang harus dipikirkan, tetapi media massa ini secara mengejutkan berhasil dalam memberitahu kita tentang apa yang harus kita pikirkan, atau dengan kata lain, penyusunan agenda membentuk gambaran dari isu yang penting dalam pikiran masyarakat. Dapat dilihat bahwa teori agenda setting memiliki keunikan yang mendukung dua asumsi dasar yang menarik. Yang pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwa media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Di sisi lain, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun semuanya kembali lagi kepada individu, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka terima. Asumsi dasar dari teori agenda setting. Yang pertama, masyarakat pers dan media tidak mencerminkan kenyataan, melainkan mereka menyaring dan membentuk isu tersebut. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu yang lainnya. Adapun agenda yang dapat ditentukan oleh media massa, yaitu yang pertama, apa yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Yang kedua, menentukan fakta yang harus dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, menentukan penyelesaian terhadap suatu masalah. Yang keempat, menentukan tumpuan perhatian terhadap suatu masalah. Dan yang kelima, menentukan apa yang perlu diketahui dan dilakukan oleh masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Menurut Stephen, ada 3 agenda setting beroperasi. Yang pertama, ada agenda media itu sendiri harus diformat. Nah, proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali. Dan yang kedua, agenda media dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tentang publik. Dan yang terakhir, agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Nah, kemudian, kritik terhadap teori agenda ini sendiri sejalan dengan perkembangan zaman dan fenomena masyarakat yang sedang bermunculan. Menurut MC dan Shaw, munculnya teori agenda setting memberikan kritik dengan menggambarkan bahwa manusia itu pasif. Sehingga dalam mengendalikan lingkungannya, agenda media berpengaruh terhadap agenda masyarakat. Jika dihubungkan dengan limited effect theories, pengaruh media atas publik tidak sebesar yang diperkirakan.
ada halangan yang menghambat peran media atas publik, seperti tingkat intelektualitas, pendidikan agama, norma keluarga, dan sebagainya. Kerangka dari teori agenda setting. Kerangka ini meliputi media agenda, public agenda, serta agenda setter. Media agenda. Dalam media agenda, pengukuran kriterianya berdasarkan pada posisi dan panjang dari informasi yang disampaikan. Semakin panjang informasi yang disampaikan dan semakin lama durasi penyampaian informasi tersebut, maka informasi tersebut akan dianggap penting. Dan informasi penting ini akan disampaikan secara terus-menerus. Kemudian, public agenda. Public agenda adalah isu publik paling penting yang pengukurannya berdasarkan pada opini publik atau pengukurannya berdasarkan pada survei opini publik. Kemudian agenda setter. Para ahli berpendapat bahwa yang menentukan agenda dalam agenda setter adalah editor. Editor memiliki peran penting dalam penyampaian informasi atau berita, karena segala informasi yang akan disampaikan akan melalui penyaringan oleh editor tersebut, sehingga mereka dapat menentukan informasi mana yang akan disampaikan dan informasi mana yang tidak akan disampaikan. Dan hal ini merupakan praktek dari agenda setting sendiri. Di sini saya ingin memaparkan dari agenda setting teori, yaitu penelitian menunjukkan bahwa agenda media, audiens, dan agenda kebijakan mempengaruhi adanya pengaturan agenda seperti berikut ini. Menurut Rogers dan Deering menjelaskan bagaimana jenis pengaturan agenda yang dipengaruhi oleh variabel dependen dan dalam penelitian faktor-faktornya ada polisi agenda setting atau politika agenda setting. Itu berfokus pada bagaimana agenda elit yang membuat kebijakan dipengaruhi oleh faktor lainnya sehingga kebijakan tersebut diberlakukan oleh variabel independen atau dependen. Yang kedua ada media agenda setting yang berfokus pada bagaimana media luar mempengaruhi adanya agenda setting yang menunjukkan bahwa publik tertarik. Yang ketiga ada publik atau audiens, di mana audiens tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada seperti nilai pribadi, agama, dan kebudayaan. Ada contoh kasus agenda setting, yaitu salah satu fenomenanya telolet. Pada masanya beberapa tahun lalu, fenomena ini terjadi melalui media yang cukup baru, yaitu media sosial. Telolet sebenarnya hanya suara klakson bus antar kota yang khas dan nyaring. Fenomena tersebut bisa viral karena adanya media di kalangan media sosial, dan orang-orang luar itu juga memperlihatkan adanya ketertarikan mereka terhadap fenomena telolet ini, di mana pada pembentukannya opini umum mengacu dari contoh sebelumnya. Baik hal itu memang benar-benar penting atau tidak, kenyataannya telolet mampu membentuk opini masyarakat sebagai sebuah fenomena besar. Kekuatan teori agenda setting. 1. Khalayak bukan hanya belajar mengenai isu-isu masyarakat dalam hal yang lain melalui media, tapi mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa tersebut. Yang kedua, dampak dari media massa itu sendiri, yaitu kemampuan untuk menimbulkan perubahan kognitif di antara individu-individu. Sebagai fungsi agenda setting dan komunikasi massa, disinilah letak efek komunikasi yang terpenting, yaitu kemampuan media massa untuk menstruktur dunia buat kita. Sedangkan kelemahan teori agenda setting adalah mayoritas berita yang ditayangkan hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu si pemilik modal. Sebagai contoh, jika kita melihat saluran seperti Metro TV atau TV One, masih sangat terasa sekali kesan-kesan masa kampanye Pilpres pada 2014, sehingga masyarakat bisa terpengaruh dengan keadaan tersebut. Yang kedua, berperan bagaikan pengadilan. Teori ini menganggap bahwa apa yang mereka beritakan itu adalah sebuah kebenaran, padahal belum tentu apa yang mereka beritakan itu sebuah kebenaran, sebab proses kerja teori ini tidak ada istilah konfirmasi, melainkan hanya mendengar dari sepihak sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan keputusan ataupun kebijakan. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah
bahwa pengaturan atau penentuan agenda tersebut menciptakan kesadaran publik dan kepedulian terhadap isu-isu penting oleh media berita, di mana penetapan agenda menggambarkan cara media berupaya mempengaruhi pemirsa atau publik atau audiens yang menetapkan hierarki prefisiensi berita dan asumsinya mendasari sebagai dasar penelitian tentang teori pengaturan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 뭐해라는 두 글자에 네가 보고 싶어 날 속맘에 담아